Halo, kembali lagi sama gua Putra Ausa. Hari ini gua bakalan review produk lagi sob. Tapi kali ini produknya nggak umum sih sebenarnya. Dimana ini adalah mic shotgun. Tapi dalam satu badan terdapat dua mic shotgun. Kayak apa bentuknya? Yap, ini dia. Kita bakalan review aja langsung mic shotgun trackshot dari Komika. Oke, kita langsung aja ke reviewnya, dimana gue akan unboxing dulu apa yang kita dapatkan dari boxnya trackshot ini. Yap, kita dapat hard case-nya dan bahannya sangat tebal, mantep. Kita buka, kita akan dapatkan di sini ada dua buah dead cat buat shotgun, mic shotgunnya, lalu dapat kabel Type C, kabel buat ngecas berarti ya. Lalu dapat jack, ini jack yang buat kamera smartphone. Jadi dia bisa juga smartphone dan kamera profesional. Ya ini buat jack TRS-nya berarti yang untuk ke kamera atau ke mic eksternal biasanya atau recorder. Dan ya kabel buku sakti. Ada buku sakti yang jarang dibaca dan ini dia. Si trackshot-nya. Wow, yang gue bilang tadi. Dimana, gue geser dulu. Dimana kalian bisa lihat, unik nggak nih produk? Dan ini adalah dua mic shotgun dalam satu badan, sob. Dan bisa diputar 360 derajat. Jadi kalian bisa putar-putar dia. Tuh. Keren nggak tuh, ya kan? Jadi mic ini bisa dipakai seperti ini, dimana misalnya kalau buat wawancara atau buat podcast kayaknya keren ya. Jadi kalian bisa mengarahkan kemanapun, misalnya kalau lawan bicaranya ada di kanan dan kiri ya bisa seperti ini gitu. Atau misalnya lawan bicaranya atau kalau bicaranya saling berhadap-hadapan ya bisa seperti ini. Ini yang salah satu yang gue bilang tadi, dimana agak unik si trackshot ini. Secara build quality, si trackshot ini terbuat dari material aluminium plus dicampur dengan plastik. Dan kalau kalian perhatikan di daerah bawahnya itu ada air float shock. Ya, dan gua nggak ngerti juga fungsinya apa ini ya kan, apakah terpakai pada saat di lapangan atau bagaimana, nggak ngerti juga sih. Atau hanya cuma gimmick, ya terserah lah ya. Tapi paling nggak ya membuat dia memberi tampilan yang sangat unik dan juga itu sudah ada hot shoe-nya. Jadi bisa langsung kalian taruh di kamera kalian. Dimana di area depannya kalau kalian perhatikan itu sudah ada monitor IPS yang untuk mengatur segala fitur-fitur yang dia berikan. Lalu di situ ada tombol power dan juga tombol low cut dan juga tombol mode. Nah, dan di sisi sebelah kanan atas itu ada warna orange, itu gain. Jadi kalian bisa atur gainnya dari 0 hingga 10. Di sisi sebelah kanan itu ada port buat monitoring. Di sisi sebelah kiri ada port audio outnya dan juga port untuk Type C. Jadi buat ngecasnya karena dia sudah build baterai di dalamnya. Yang mana menurut gue suka banget itu kalau perhatikan si ininya, shotgunnya. Perhatikan shotgunnya itu detailnya enak banget. Dari kanan kirinya itu dia berikan kayak jaring. Apakah ini hanya style saja? Apakah benar-benar berfungsi untuk audio? Gue nggak paham juga. Tapi yang pasti ya di area depannya ya ini adalah mic shotgunnya. Dan untuk kualitas nanti kita akan tes. Dan kalian perhatikan, kalau kalian perhatikan baik-baik, ini tuh kayak apa ya? Kayak robotik kalau menurut gue. Jadi kayak robot lah. Apakah dia terinspirasi dari Transformers? Nggak tahu juga sih gue. Tapi yang pasti ini mempunyai keunikan tersendiri aja dibanding mic shotgun lainnya. Tampilannya beda dan juga unik karena dalam satu body ada dua mic yang bisa kalian arahkan 360 seperti ini. Oke?
Kalau gue baca spesifikasinya, dia ini sudah super cardioid. Mantap sekali harusnya kualitas audionya. Dan juga sudah memiliki low cut, yang mana dia memiliki fitur mono dan juga stereo, dimana kalian tinggal aktifkan si trackshot ini. Nanti di monitor akan ada pilihan mode, di situ juga ada tanda, dan juga baterai. Jadi di monitor IPS itu nanti di atasnya itu ada berapa baterainya, masih berapa lama gitu, masih penuh apa enggaknya. Lalu ada untuk low cut, aktif apa tidak, seperti ini. Lalu ada mode, di sebelah kiri ada modenya. Jadi mana kalau kita arahkan seperti ini, dia adalah mode mono. Lalu kalau kalian pindahkan, nanti ada yang 30 derajat seperti ini. Lalu ada S2 atau stereo 2, itu adalah yang 90 derajat seperti ini. Dan yang terakhir yang tadi gue bilang untuk podcast kali bagusnya, jadi seperti ini T gitu, dimana lawan bicara. Kalau kalian nanti misalnya wawancara atau podcast saling hadap menghadap dengan lawan bicara, mode seperti ini bisa kalian pakai. Dan ini dalam mode mono ya. Keren nggak tuh? Dan kayaknya hal yang baru kali ya, belum ada sih gue liatin. Apakah sudah ada? Gue nggak tahu juga nih. Apakah sudah ada mic shotgun seperti ini? Dan ya enak sekali, pasti sangat membantu pada saat kalau kalian sedang kerja wawancara atau sedang buat podcast. Jadi tinggal letak seperti ini, ambil kamera kalian gitu ya, letakin di hot shoe, terus kabelnya colokin, dan sudah seperti ini. Jadi kalau misalnya tinggal tripod gitu, nah kalian tinggal bicara aja. Jadi santai ya, ini meja gitu kan, lawan bicara di depan, dan di sini dah tinggal bicara seperti itu. Keren banget ya. Bagaimana dengan kualitas suaranya? Kita tes aja kali langsung ya, sembari gue menjelaskan nanti beberapa hal yang ada di trackshot ini. Oke, kita langsung aja tes. Dan tanpa sengaja kedatangan tamu nggak diundang, yaitu selebgram. Tiba-tiba ngetok pintu gitu, tok 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 gitu, assalamualaikum. Siapa sih gitu kan, datang-datang pengen masuk vlog gue aja. Coba dites dulu lah. Kebetulan dia datang, dan memang si trackshot ini kan bisa stereo, dimana si mic-nya ada dua nih. Nah, mic-nya ini kalian dengarkan suaranya, kita pakai yang stereo, dimana satu arah ke gua, satu ke arah Oki. Nah, Ki, silakan ngomong, Ki. Halo, kembali lagi di channel Putra Ausa. Iya. Nah, begitulah suaranya. Bagaimana, Ki, masuk channel gua? Dia rajin sih, dia udah sering banget ya. Lo ngapain hari ini di sini? Balikin. Balikin ke zaman ya. Nah, oke. Oh ya, sembari kita dari tadi ngobrol, itu kalian dengarkan suara dari si trackshot ini. Dimana ini low cut-nya itu sedang tidak aktif. Oke, coba kita aktifkan. Kita bandingkan. Coba tenang dulu, Ki. Ini suara AC, kedengar nggak? Dengar ya? Suara AC ya. Nah, coba kita aktifkan low cut-nya. Dan ini dalam kondisi low cut aktif dalam mode stereo. Coba tenang dulu, kita dengarkan suara AC-nya. Apakah jadi hilang? Hilang nggak tuh? Ya, mereka yang bisa tahu. Kita kan belum ngecek. Bagaimana menurut kalian? Oke? Dan sembari ini, ayo Ki, kita ngobrol, Ki. Oh ya, Ki. Gue mau bantu jelasin juga bahwa si trackshot ini itu kapasitas baterainya 330 mAh, Ki. Nah, dia mampu aktif, kata komika ya, ini mampu aktif selama 20 jam. Wah, enak banget tuh buat vlogging tuh. Ya, 20 jam cukup lama ya. Dan di casnya dengan Type-C hanya sekitar 3 jam. 3 jam gitu. Sembari kalian dari tadi dengar, ini menggunakan si stereo. Dan nanti gua coba ngetesnya juga sama Oki di outdoor. Kebetulan di luar hujan. Kita akan coba bagaimana kalau seandainya outdoor dengan kemampuan super cardioidnya, katanya ini super cardioid, apakah benar-benar mampu menghasilkan suara yang sangat bagus apa tidak. Nanti mana tuh suara hujannya bisa kita low cut-nya mampu kan ngatasi suara hujannya nggak? Kita akan tes di luar. Ya. Apa kita tes langsung aja kali ya? Yuk, kita tes langsung. Oke, sekarang gua ngetes si trackshot ini dalam mode mononya, dimana kedua mic-nya menghadap gua, dan background gua sengaja gua pilih di depan rumah gua karena kalian bisa perhatikan aktif sekali kendaraan lewat di depan rumah. Dan di sana itu ada bengkel motor yang
hobi banget ngegeber-geber, ngetes motornya ya kan. Nah, kalau kalian perhatikan banyak banget noise di daerah rumah gua ini karena di depan rumah gua ada kolam yang ada air mancurnya gitu. Nah, suara gemericik airnya sangat keras nih. Apakah si traction ini mampu dengan low cut-nya aktif mereduksinya segala noise yang terjadi? Oke nih, sekarang nih ada motor lewat. Nah, bagaimana ada apa nih, pedagang jualan yang suara ting 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 gitu ya kan. Nah, ini ya hasilnya. Bagaimana si traction ini mampu mengatasi apa tidak dengan segala lalu lalang aktivitas yang ada di depan rumah gua. Kalian bisa nilai sekarang, dimana ini menggunakan kamera smartphone ya. Gua koneksikannya dengan smartphone saat ini. Dengan jarak berarti kurang lebih sekitaran berapa ini ya? 50 atau 60 cm lah ya. Nah, ini ada pedagang lewat yang ting 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 ting, tukang ketoprak ternyata. Oke, nah ini dia. Sekarang gue coba yang tanpa menggunakan si traction. Seperti apa kualitas kondisi noise-nya. Oke, ini sekarang tanpa traction. Nah, ini audio tanpa traction. Ini udah gue copot ya. Dari smartphone-nya udah dicopot. Nah, bagaimana? Inilah noise yang terjadi. Si abang ketoprak masih ada lewat dengan suara ting ting ting. Nah, suara motor. Terus bagaimana dengan suara gemericik air? Kalian bisa nilai dan dengarkan perbedaan menggunakan si traction dengan tanpa menggunakan traction, dimana sekarang audio langsung dari smartphone gua. Bagaimana suara noise yang terjadi, kalian bisa nilai sendiri. Apakah si traction ini rekomen buat kalian beli? Kalian nilai sendiri aja, oke? Dan inilah hasil tes gua secara outdoor. Oke, itu dia tadi hasil review kita. Bagaimana menurut kalian? Gimana menurut lo, Ki? Menurutku kalian bisa nilai sendiri. Nah, kalian nilai sendiri aja ya, karena sifatnya memang seperti ini tuh ini ya, selera kali ya. Ya, selera masing-masing. Betul, karena mic shotgun seperti ini tuh kan banyak banget, dan ini salah satunya. Untuk sebuah inovasi, kata gue sih keren lah ya. Sangat jarang sebuah mic shotgun super cardioid yang berikan dua mic dalam satu body seperti ini ya. Seperti tadi kalian bisa lihat kita ngetesnya di mana kita buat kayak podcast, Yes. atau seperti wawancara gitu, saling hadap menghadap, dan dia bisa seperti ini gitu loh poinnya. Bisa depan belakang. Ya, dia bisa diputar sesuai dengan keinginan kalian gitu loh mic-nya. Oke, dan gain-nya juga bisa kalian atur. Terus ada low cut-nya juga. Ya, seperti itulah hasil kita tes tadi. Oke? Yes. Bagaimana sebagai tamu yang tidak diundang? Saya merasa senang sekali. Asli datang dadakan, tiba-tiba udah dekat rumah nih gitu. Kurang aja nih. Oke ya, gue sih thank you malah sebenarnya. Akhirnya malah ada teman bantu buat ngebuktikan bahwa si mic traction ini bisa dipakai untuk wawancara atau podcast tadi ya. Karena ada Oki ya kan. Jadi kayaknya minjem X2-nya jadi ini. Iya. Marah ini Om Putra nih kan. Oke, mungkin segitu kali ya review dari kita. Jangan lupa selebgram Instagramnya Di follow, di link di bawahnya. Linknya di deskripsi. Yang mau endorse juga boleh. Niat banget selebgram satu ini. Oki Setiadi ya? Setiandi. Oke. Mungkin segitu aja review dari kita. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.